Dan pemirsa, seperti yang sudah sempat saya singgung di awal acara ataupun Apa Kabar Indonesia malam ini tadi, waktu mulai kami sudah sebutkan bahwa apa yang dikhawatirkan ini kemudian betul-betul terjadi. Kemarin pemerintah mengumumkan ada satu kasus, hingga saat ini memang sementara terdeteksi satu kasus, satu pasien teridentifikasi terjangkit virus varian baru dari corona itu yaitu Omikron. Ada 6 langkah ataupun juga 6 instruksi yang sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo untuk bisa mencegah menyebarnya Omikron ini. Seperti apa kita akan lihat berikut ini. Varian virus Omikron yang tengah menjadi perhatian World Health Organization atau WHO dan dunia telah terdeteksi di Indonesia. Kepastian virus corona Omikron sudah masuk ke Indonesia diungkapkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Kasus awal tersebut terdeteksi di fasilitas karantina Rumah Sakit Wisma Atlet Jakarta. Menyikapi ditemukan kasus perdana penularan varian Omikron di Indonesia, Presiden Joko Widodo meminta semua pihak harus berupaya agar varian Omikron tidak menyebar secara luas di tanah air. Meski situasi di dalam negeri sudah mendekati normal, saudara-saudara semuanya jangan kendor menerapkan protokol kesehatan. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Dan untuk pemerintah daerah, saya minta agar testing dan tracing kontak erat digencarkan lagi, ditingkatkan lagi. Terakhir, saya minta seluruh warga maupun pejabat negara untuk menahan diri tidak bepergian ke luar negeri, paling tidak sampai situasi mereda. Lalu, bagaimana kesiapan dan kesigapan pemerintah daerah menghadapi masuknya varian virus Omikron? Mengingat libur Natal dan Tahun Baru akan membuat pergerakan masyarakat meningkat di penghujung tahun 2021 dan awal tahun 2022. Tim TV One mengabarkan. Anda sudah dengarkan sendiri tadi bagaimana pesan dari Presiden Joko Widodo meminta peran serta juga dari masyarakat untuk bisa aktif menerapkan protokol kesehatan dan juga beberapa pesan lainnya. Termasuk ini saya akan berikan informasi kepada Anda mengenai 6 arahan Presiden Jokowi. Yang pertama, jangan sampai terjadi penularan lokal. Kemudian ada pertahankan jumlah kasus aktif yang rendah. Ada juga pesan bahwa waspada masyarakat memang, tapi juga jangan panik. Kemudian juga harus mendapatkan vaksin secara menyeluruh 2 dosis, kemudian juga minta warga pejabat tak keluar negeri dan jangan kendor terhadap protokol kesehatan. Lalu bagaimana upaya dari daerah-daerah ini untuk bisa memaksimalkan hal ini menjalankan instruksi Presiden? Saya akan perkenalkan nanti para narasumber yang sudah bergabung di luar, tapi saya akan sapa terlebih dahulu narasumber yang sudah menemani saya di studio. Ada ahli kebijakan ataupun juga pengamat kebijakan publik, yaitu Pak Trubus Radiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Trubus, ya, kita sempat berbincang-bincang mengenai hal ini, mengenai Omikron, kita harus waspada. Ternyata kemarin kita dengarkan satu kasus sementara ini sudah ada di Indonesia. Nanti sebelum Pak Trubus berikan pandangannya, saya sudah terhubung juga dengan para kepala daerah. Yang pertama ada Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ganjar. Selamat malam Mbak Putri, Pak Trubus, selamat malam. Selamat malam Pak. Baik, selain Pak Ganjar, kita juga sudah terhubung dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, yaitu Mas Emil Dardak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Mas Emil. Baik, kami masih mencoba untuk memperbaiki sambungan, nanti juga akan kita dengarkan bagaimana pendapat dari Profesor Chandra Yoga Aditama selaku mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara. Tapi kita akan terlebih dahulu bisa dapatkan penjelasan dari Pak Ganjar. Pak Ganjar, sudah ada instruksi dari Presiden bagaimana upayanya untuk bisa mencegah adanya penyebaran lokal ataupun penularan lokal dari varian virus Omikron ini, Pak Ganjar, di Jawa Tengah terutama. Iya, tentu saja 3M-nya sekarang kita perketat kembali, ya. Kalau kemarin sebenarnya ya memang sudah agak longgar begitu dan orang merasa pandemi sudah selesai dan itu tidak bisa kita pungkiri, maka sekarang mulai kita mengingatkan kembali apalagi setelah ada informasi bahwa Omikron sudah masuk. Yang kedua, kami menyiapkan rumah sakit kita untuk siaga dan memang sudah beberapa bulan lalu kami mencoba untuk selalu mengikuti perkembangan
varian Omikron ini, dan kita tanya sama kawan-kawan pengelola rumah sakit seperti Persi begitu, apakah kita sudah siap, apakah kemudian perlu sesuatu yang baru, SDM, oksigen, bed, dan sebagainya, obat-obatan. Dan tentu saja selebihnya ya kita berkomunikasi dengan pusat, karena arahan Pak Presiden sudah jelas, maka berbagai skenario kita siapkan. Mulai nanti kita mengatur bagaimana lalu lintas harus dikelola oleh kawan-kawan dari kepolisian, termasuk tentu saja ya kita menghimbau untuk mereka yang berada di luar Jawa Tengah untuk tidak usah pulang dulu deh. Kita rayakan Natal dan Tahun Baru di tempat masing-masing begitu. Tantangannya Pak Ganjar bahwa kemudian upaya untuk bisa mengendalikan kasus apalagi dengan adanya Omikron ini terjadi di akhir tahun atau jelang akhir tahun, penghujung tahun, di mana masyarakat biasanya ada kegiatan keramaian atau mungkin melakukan kegiatan yang juga berpindah tempat, termasuk juga berbondong-bondong, berduyun-duyun mendatangi tempat rekreasi, Pak Ganjar. Iya, kita sudah siapkan juga untuk memitigasi tempat-tempat keramaian yang potensial mereka kunjungi, tempat wisata, mall, terus kemudian event. Nah, untuk yang event-event besar tentu tidak akan kita izinkan. Nanti perayaan Tahun Baru yang biasanya pesta kembang api tidak kita izinkan, arak-arakan tidak kita izinkan, maka kepolisian sudah membangun kurang lebih 300-an checkpoint ya yang disiapkan untuk melakukan kontrol agar nanti lebih cepat. Dan tentu saja kita 3T-nya kita tingkatkan, termasuk vaksinasi. Bahkan beberapa hari ini ketika anak-anak sudah mendapatkan alokasi untuk vaksinasi, kita lakukan percepatan. Dan tentu saja lansia, apapun namanya, kami nggak mau ngambil risiko meskipun banyak data diberikan bahwa ini menyerang di usia-usia antara 20 sampai 29. Rata-rata sebenarnya kalau yang usia itu sudah divaksin sih, maka kita tinggal genjot saja. Kemarin tinggal 3 kabupaten yang belum sampai pada angka 50%, dan ini kita genjot 1 minggu kemarin ternyata sudah meningkat. Jadi ini ikhtiar-ikhtiar yang coba kita lakukan. Baik, nanti kita akan dengarkan lagi bagaimana ikhtiar-ikhtiar lainnya dari Pak Ganjar dan juga rekan-rekan di Jawa Tengah. Kita akan sapa terlebih dahulu Mas Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Emil. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri. Baik, Mas Emil, tadi kita sudah dengarkan bagaimana kebijakan di Jawa Tengah. Tidak ada keramaian akhir tahun, tidak ada pesta kembang api, arak-arakan dan sebagainya. Bahkan membangun pos-pos ini pihak kepolisian untuk bisa melakukan pengawasan dan juga pengetatan di Jawa Timur sendiri. Mas Emil, supaya tidak menyebar kemudian varian Omikron ini. Ya, betul. Di satu sisi beririsannya ditemukannya varian Omikron dengan Nataru ini justru bersamaan dengan disiagakannya, ya, terlepas dari varian Omikron, kita menyiagakan banyak sekali personel dan pos-pos jaga untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat. Jadi sama seperti Pak Gubernur Jawa Tengah, kita tentu juga tidak memperkenankan event yang sifatnya massal. Ini di tempat-tempat wisata pun dilakukan penjagaan-penjagaan untuk mengantisipasi potensi terjadinya kerumunan-kerumunan. Dan kita tahu bahwa peniadaan cuti juga berdampak pada proyek pengurangan dari proyeksi perjalanan masyarakat di musim liburan. Baik, Mas Emil, kemudian juga nanti bisa menjelaskan bagaimana dengan vaksinasi. Karena salah satu instruksi Presiden juga, ayo masyarakat ini kemudian mendapatkan vaksin dengan dosis lengkap, 2 dosis, termasuk juga anak-anak. Tapi nanti mungkin bisa dijelaskan Mas Emil, kita akan jeda sejenak, kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini.